Dan saya menemukan kebenaran hanya ada di Katolik. Ada saat-saatnya di mana saya tuh hampir putus asa karena mendengar ceramahnya Romo Daniel gitu kan. Dia kan kadang-kadang juga suka nyentil Katolik. Namun saya sadar bahwa saya ulas lebih lanjut, yang saya juga suka menonton Bang Gea ini, saya sadar bahwa kebenaran itu hanya ada di gereja Katolik yang kudus, Katolik dan Apostolik. Itu awal mula saya belajar. Terima kasih. Oke, nah harusnya kita malu, termasuk saya malu. Seumuran Pak Dionisius ini 13 tahun ini saya belum kritis seperti ini nih. Saya malu sebenarnya, ya. Jadi bagi teman-teman muda yang mendengarkan, coba pikir-pikir. Anda sudah sampai S-Doger, S3 atau S apa, tapi anak yang umur 13 tahun begitu kritis ya terhadap apa yang dia dengar. Nah, Anda yang sudah mungkin dewasa umur 25, 20 ke atas hanya dituduh sedikit sudah goyah. Waduh, sedih sekali saya dengarnya. Ya, ada beberapa teman juga yang mengalami itu. Oke. Karena ini closing statement, ini pertanyaan terakhir saya untuk Dionisius, tetapi saya berharap nanti kalau ada live lagi untuk lebih awal supaya memberikan warna di diskusi kita ini, karena ternyata ada anak muda yang sangat muda ya. Oke, jadi pertanyaan saya begini, Adek Dion, berikan pesan-pesan kepada kaum muda Katolik terkait mereka harus mengetahui iman mereka. Boleh panjang lebar sampai malam pun saya izinkan. Oke, mungkin pesan saya begini ya, mari ini loh, supaya anak-anak muda Katolik itu mau mempelajari imannya. Sebagian besar anak-anak muda Katolik ini jujur saja, mereka itu menganggap belajar iman, Alkitab, doktrin gereja itu hanya mereka anggap itu hanya pastor doang, atau yang tidak awam istilahnya, biarawan, biarawati, suster, bruder, itu anak muda Katolik sering menganggap itu. Dan dulu pun saya juga menganggap seperti itu gitu loh. Sebelum saya akhirnya sadar, belajar iman awam itu juga penting. Kita tidak tahu, kita aja bisa dibodohi sampai kapanpun. Kita dituduh menyembah patung, besoknya langsung pindah agama. Kan sayang sekali gitu, masa hanya dituduh menyembah patung saja sudah pindah agama gitu loh. Saya memberi pesannya, ayo kita, anak-anak muda Katolik, mari mempelajari iman. Kita bisa contohkan Bang Gea kan awam kan, bukan jadi pastor. Nah itu dia teolog Katolik, awam itu buktinya. Ayo kita anak-anak muda Katolik belajar iman. Kalau nggak ngerti bisa tanya orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya malah ya gimana gitu kan, saya dulu juga dibilang gini sama bapak saya. Kamu nggak usah mikirin agama orang lain, nggak usah yang mikirin agama ini, yang penting kita Katolik. Lah itu menurut saya itu kesalahan besar itu. Karena kalau kita hanya beranggapan gitu, sama aja kita berarti nggak belajar iman. Yang penting kamu di Katolik aja lah. Kalau begitu kita, kalau misalnya mendapat serangan misalnya dari agama atau aliran lain, terus kita nggak ngerti, kan bisa aja pindah. Dan sayangnya belum mengetahui ajaran gereja Katolik sesungguhnya. Gereja Katolik itu ajarannya sangat kaya sekali tuh. Dia belum tahu, sayang sekali, dituduh menyembah patung, dituduh menyembah Maria, menuhankan paus, itu besoknya kalau ini pindah gitu. Kan sayang sekali gitu kan. Nah itu saya mengajak supaya ayo kita anak-anak muda khususnya ya belajar iman supaya kita lebih mengetahui gitu, dan juga supaya berjaga-jaga gitu kan. Di Alkitab juga ada bilang selalu berjaga-jaga gitu. Ayo kita anak-anak muda Katolik belajar iman, karena dengan belajar iman itu niscaya kehidupan kita menjalankan masa cinta, masa kuliah atau itu akan lebih tenang. Terima kasih, itu pesan saya. Oke, Bapak Ibu, karena saya sudah mengatakan bahwa ini closing statement, saya mau menyimpulkan apa yang saya sudah sampaikan selama 6 jam 39 menit lewat 03 detik 4 detik. Oke. Jadi Bapak Ibu, dalam video Bapak Yosua Tebu tadi saya sudah menunjukkan di dalam video-video mereka itu mengandung sumber-sumber yang tidak jelas alias hoax,
tentang Bapak Gereja, tentang Tritunggal, juga tentang apa yang mereka bahas terkait dengan pemahaman yang dibuat oleh Santo Athanasius. Mereka menuduhnya Santo Tertullianus. Dan juga mereka salah dalam mengatakan bahwa gereja Katolik itu baru ada tahun 1053. Karena bapak-bapak gereja, 3 orang yang saya sebut di awal tadi, Polikarpus, Santo Ignatius dari Antioquia, dan Santo Clemens, itu mereka hidup pada abad pertama. Dan Santo Clemens itu adalah Paus keempat setelah dipimpin oleh sebelumnya Rasul Petrus, kemudian Linus, dan seterusnya. Nah, Paus keempat inilah juga mengajarkan tentang Tritunggal. Itu mereka hidup di zaman para rasul. Jadi tidak mungkin mereka salah. Kalau mereka salah, pasti dikoreksi para rasul. Dan tidak ada data sejarah. Kalau saya minta ke Pak JT, dia menunjukkan ke saya, pasti dia tidak punya data yang menunjukkan bahwa para rasul menolak tentang Tritunggal. Ya, jadi baiklah kita bijak dalam memberikan pelajaran melalui sosial media ini. Jangan sampai seperti orang mabuk, ya. Akhirnya data pun tidak punya, sumber pun tidak punya, asal ngomong saja, kemudian kita menyesatkan orang. Ya, mungkin dalam pikirannya saya memberikan kebenaran, tetapi faktanya salah. Nah, itu nanti kan dipertanggungjawabkan ketika di akhir zaman. Apalagi kepada mereka yang menuduh-nuduh Katolik itu, apa mereka nggak takut mereka nanti diminta pertanggungjawaban terhadap tuduhan mereka yang tidak benar itu? Kalau mau mempelajari Katolik, tanyakan kepada orang Katolik yang belajar soal itu, atau lihat website Katolik tentang itu, ataupun kamu pelajari. Tidak perlu harus menjadi seorang Katolik untuk mempelajari iman Katolik. Pak JT juga saya ajak pelajari iman Katolik. Tidak harus jadi Katolik, Pak. Ya, siapa tahu Bapak kalau keluar dari tempatnya yang sekarang nanti malah lebih terpuruk, Pak. Jadi tidak perlu jadi Katolik, Bapak pelajari saja. Dan kalau Bapak mengadakan live, undang orang Katolik. Jangan undang Yahudi, jangan undang Wanes yang nggak ngerti sejarah. Yahudi pun nggak tahu sejarah tadi. Mencela-mencelek ke sana kemari. Ya. Jadi harus jelas. Jadi apa yang disampaikan dalam video Pak JT, saya mau mengatakan semua yang dia sampaikan dalam video itu, baik narasumbernya, orang-orangnya, semua yang disampaikan hoax. Ya, tolong dipertanggungjawabkan kalau memang bukan hoax. Adakan diskusi dengan saya, Pak JT, atau dengan para imam lain-lain yang Bapak suka. Atau Bapak mau diskusi dengan imam yang Bapak undang kemarin, saya lihat beliau itu orang hebat itu. Ya, jadi tidak perlu dengan saya kalau memang mau berdebat dengan atau diskusi dengan imam Katolik. Jadi Pak JT, imam Katolik itu tidak seperti semudah Bapak membalikan telapak tangan. Data-data itu ada, sejarahnya ada, tercatat. Jadi kalau hanya asal ngerocos tanpa data, ya diketawakan orang, bahkan kami awam ini menertawakan Anda. Anda sudah doktor, ya mungkin Bapak lebih tinggi dari saya dalam hal akademik. Tapi dalam hal sejarah ini saya ketawa aja melihatnya. Seorang dokter kok bicaranya tidak ada data, mewawancarai yang tidak tahu sejarah, akhirnya nabrak semua dan tidak sesuai dengan faktanya. Oke, Bapak-bapak semua yang ada di dalam ruang ini, sebelum kita menutup semua rangkaian kegiatan ini, mari kita berdoa. Saya meminta Dionisius yang mendoakan kita ya. Boleh ya? Halo, boleh. Ya. Doakan kita. Yuk. Oh ya, kita mulai doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena telah memberikan baik itu ilmu, rezeki, ataupun orang yang kami sayang. Kami sangat berterima kasih atas itu ya Tuhanku. Kami juga meminta supaya Engkau menjauhkan kami dari godaan iblis sesat. Kami meminta itu ya Tuhan, karena godaan iblis itu sangat besar sekali ya Tuhan. Kita pasti pernah mengalami yang namanya godaan iblis itu. Kami juga minta dijauhkan dari malapetaka. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sekarang kami akan mensudahkan diskusi ini. Berkatilah
baik yang ada di live chat ataupun yang bergabung di diskusi ini, supaya Engkau tetap melindungi mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, bimbinglah selalu kami dalam berdiskusi, berdialog, ataupun melakukan kegiatan kami sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, termuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bapak-bapak, Bapak PTT Sinaga, Bapak Harun, dan juga Dek Dionisius. Terima kasih. Selamat bergabung nanti di grup Pak Harun. Sampai jumpa lagi ya. Ya. Terima kasih Bro. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri dan kita keluar dari room ini. Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Terima kasih. Ya.